Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ataya Rama. Pada pertemuan pertama kali ini, di video pertama, saya akan mempraktikkan atau menjelaskan beberapa contoh perintah dasar pada sistem operasi Linux. Jadi di sini saya menggunakan Parrot, Linux Parrot untuk praktiknya ya. Sebentar, akan saya share screen terlebih dahulu. Baik, jadi di sini saya menggunakan terminal dari Parrot Security. Langsung saja ke materi yang pertama, percobaan pertama di sini, yaitu perintah yang pertama itu untuk melihat identitas diri. Di sini ada nomor ID dan grup ID, yaitu dengan komen atau perintah ID. Di sini terlihat ID kita, user, lalu ada grup ID, itu untuk perintah ID. Lalu untuk percobaan kedua di sini untuk melihat tanggal dan kalender dari sistem. Untuk melihat tanggal saat ini kita menggunakan komen, yaitu date. Nah, di sini terlihat Saturday, Sabtu, tanggal 16 bulan Oktober. Ini jamnya mengikuti jam pada settingan awalnya sistem dan 2021. Lalu percobaan selanjutnya masih di percobaan kedua, yaitu melihat kalender, tetapi lebih spesifik. Di sini ada, kita coba dengan kalender dengan komen cal 9/2002. Jadi di sini melihat tanggalan atau kalender pada bulan September di 2002. Lalu lanjut ada lagi cal -y. Jadi cal -y di sini untuk melihat tanggalan atau kalender pada 2021. Jadi 1 tahun penuh dari mulai Januari hingga Desember. Lanjut ke percobaan ketiga. Di sini kita melihat identitas mesin. Yang pertama itu ada hostname. Jadi di sini hostname. Di sini hostname-nya yaitu IBTKJ. Itu untuk melihat hostname dari perangkat kita. Lalu ada uname. Uname di sini yaitu Linux. Ada lagi uname -a atau -a. Di sini lebih spesifik lagi untuk versinya. Lalu ada juga hostname-nya juga. Lanjut ke percobaan keempat. Di sini kita bisa melihat siapa saja yang sedang aktif. Kita bisa menggunakan komen w, lalu ada juga wu, ada juga wmi. Nah, di sini wmi di sini melihat kita menggunakan user apa atau akses yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan user dengan nama user. Dengan nama user. Oke. Lanjut. Ada juga yang kedua di percobaan keempat itu mengubah informasi finger. Jadi mengubah fingerprint, informasi finger pada
OS kita dengan menggunakan komen chfn usernya. Sini kita coba chfn user, password. Nah, di sini kita coba room number 1, lalu workphone 08969, phone kita skip. Ya. Jadi itu tadi untuk merubah informasi dari usernya. Lanjut, ada juga untuk melihat informasi fingernya, itu kita menggunakan komen finger. Finger user. Oh, salah. Oke. Mungkin di sini belum terinstall ya. Jadi coba kita install terlebih dahulu. Sudo apt get install finger. Baiklah, di sini kita tunggu sampai selesai instalasinya. Baiklah, selesai instalasi, kita coba dengan finger. Nah, di sini lalu kita gunakan finger user. Sini terlihat informasi finger dari user dengan nama user. Di sini ada directory usernya, yaitu /home/user. Lalu ada namanya, yaitu parent user. Lalu shell-nya /bin/bash. Kita lanjut ke percobaan kelima menggunakan man. Jadi komen man di sini digunakan untuk melihat kegunaan dari komen kita ya, yang kita masukkan. Jadi di sini ada ls, itu ada komen tambahan apa saja dan digunakan untuk apa. Di sini sudah terlihat jelas. Itu tadi untuk main. Lalu kita lanjut ke percobaan ke-6, ada clear. Jadi clear di sini untuk menghapus apa yang ada pada terminal kita. Nah, di sini tadi karena ada tulisan, kita ketik komen clear pada terminal kita, bersih. Lalu lanjut ke percobaan ke-7, mencari perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci yang dicari. Kita menggunakan apropos. Kita coba di sini dengan apropos det. Nah, di sini jadi ada beberapa komen yang menggunakan kata det. Baik, kita lanjut mencari perintah yang tepat dengan kunci yang dicari. Lalu, di percobaan ke-8 ini, yaitu dengan komen what is. Kita coba dengan that, what is that. Nah, di sini dijelaskan print or set the system date and time. Jadi what is di sini itu komen untuk menampilkan penjelasan dari komen yang akan kita masukkan. Misalkan di sini what is ls. Untuk ls di sini digunakan untuk menampilkan list directory dari konten.
Kita clear terlebih dahulu. Lanjut ke percobaan ke-9. Di sini manipulasi berkas atau file dan direktori. Jadi untuk menampilkan direktori, lalu melihat direktori dengan versi lengkap, lalu menampilkan file yang tersembunyi, ada juga menampilkan semua file tanpa proses sorting. Di sini akan kita coba. Yang pertama yaitu ls, itu komen untuk menampilkan direktori seperti biasa. Dengan komen ls di sini kita tampilkan file ataupun folder yang berada pada direktori ini. Lalu ada juga ls-l. Nah, di sini untuk menampilkan direktori tetapi dengan versi yang lebih lengkap. Lalu ada juga ls-a. Nah, di sini ada beberapa direktori yang tersembunyi ya, dengan awalan titik. Ini adalah direktori yang tersembunyi. Kita bandingkan dengan outputnya dengan ls biasa. Jadi direktori yang awalnya ada titik ini tidak akan tampil ketika kita menggunakan komen ls saja. Lalu ada juga biasa saya menggunakan ls-la. Nah, di sini jadi tampilannya lebih rapi, lebih lengkap. Lalu tampil juga ini ya, direktori atau file-file tersembunyi. Lanjut ada juga ls-f. ls-f. Nah, di sini jadi ls-f ini menampilkan file dan folder tanpa proses sorting di sini. Lanjut ada ls lalu nama direktorinya. Jadi di sini kita coba misalkan ls desktop. ls/desktop. Desktop, salah. ls/downloads. Desktop. Nah, di sini. Oke, jadi kita coba di sini ls desktop. Nah, jadi ini adalah file yang berada pada direktori desktop atau pada folder desktop. Jadi ketika kita hanya menggunakan ls, di sini tampil pada direktori yang sedang kita berada. Di sini jadi direktori awal, karena di sini ada desktop. Saya menggunakan ls desktop untuk melihat isi dari folder atau direktori desktop ini, tanpa harus masuk ke dalam direktori desktop. Lalu ada juga untuk menampilkan isi direktori root itu menggunakan ls/. Nah, di sini ada beberapa direktori atau folder yang berada pada direktori root. Lalu ada juga menampilkan semua file dan direktori dengan menandai tanda slash untuk direktori, tanda asterik atau bintang untuk file yang bersifat executable, tanda add untuk file symbolic link, tanda sama dengan untuk socket, tanda persen untuk without, dan tanda pipe untuk vivo.